Selamat pagi, selamat berjumpa di channel saya, Fajrul Soba. Perkenalkan, saya selaku guru di TKL kelas 11 untuk mata pelajaran SASIS. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja kopling dan perawatannya. Langsung saja selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait materi 3.1 menerapkan cara perawatan kopling, yang dimana ada di bab terkait pemeliharaan SASIS dan benda tenaga. Lanjut, nanti yang kita akan bahas yang pertama A. Ciri-ciri kampas kopling mobil. Selanjutnya B. Perawatan massa silinder. Yang C. Perawatan silinder pembebas kopling. Yang D. Perawatan pedal kopling. Untuk mereview di kelas yang kemarin, kelas 10, Bapak akan mengulangkan kembali terkait pengertian kopling. Apa sih terkait kopling itu? Pengertian kopling dalam bahasa mesin yang dikenal dengan klak, yaitu komponen transmisi yang menghubungkan antara poros engkel dengan poros gigi transmisi. Fungsinya sendiri untuk perantara pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke transmisi hingga merubah tingkat kecepatan sesuai yang dibutuhkan. Jadi kasarannya untuk kopling sendiri untuk memperhalus saat pemindahan gigi, entah itu dari gigi 1, 2, 3 agar nanti tidak slip ataupun tidak keras saat perpindahan gigi. Selanjutnya, ini pedal kopling. Pedal kopling di mana terletak di sebelah kiri dan diinjak menggunakan kaki kiri secara bertahap. Fungsinya sendiri untuk mengatur jarak kopling dengan flywheel atau roda gila untuk meneruskan atau memutus aliran mesin sistem penggerak. Selanjutnya, massa kopling atas. Ya, mungkin tadi udah tahu fungsi dari massa kopling atas, yaitu meneruskan tekanan secara perlahan dari pedal kopling ke massa kopling bawah. Dalam massa kopling terdapat karet yang mencegah supaya minyak kopling tidak terjadi kebocoran serta menampung minyak kopling di dalamnya. Selanjutnya, massa kopling bawah. Fungsi dari massa kopling bawah yaitu untuk meneruskan pekerjaan dari massa kopling atas. Setelah massa kopling bawah menerima tekanan dari massa kopling atas, lalu akan diteruskan ke dalam garpu pembebas atau fork kopling untuk mendorong maju dan membebaskan plat kopling dari himpitan matahari kopling dengan flywheel. Lanjut, ini yang dinamakan fork kopling ataupun garpu pembebas. Fungsinya garpu sendiri merupakan suatu alat yang merupakan penghubung dari release kopling dengan release bearing yang akan bergerak maju dan mundur, dan yang akan menekan overclock dan akan membebaskan putaran mesin ketika seorang menginjak pedal kopling tersebut. Lanjut, di sini release bearing kopling. Ya, fungsinya release bearing kopling itu sendiri yaitu meneruskan dorongan dari fork kopling yang tadi menuju gas diafragma pada saat kopling diinjak oleh seorang pengemudi. Cara kerja release bearing tidak hanya sekedar menekan tetapi juga harus berputar. Jadi cara berputar dan menekan. Ini yang dinamakan overclock atau biasa disebut matahari kopling, berfungsi sebagai dudukan dari plat kopling lalu menekan plat kopling ke flywheel untuk meneruskan tenaga tersebut dari mesin. Kalau yang ini plat kopling, bentuk dari plat kopling yaitu berupa piringan berbahan dari asbes dengan campuran logam yang memiliki perawatan khusus supaya tidak cepat aus atau rusak. Karena jika plat kopling aus akan berbau apabila dibiarkan makan terbuka. Fungsi dari plat kopling yaitu meneruskan tenaga dari mesin ke flywheel ke transmisi. Kita akan menginjak ke permasalahan ciri-ciri kampas kopling mobil. Ciri-ciri kampas kopling apabila udah rusak, yang pertama bau hangus ya.
itu diperhatikan. Akselerasi lemah. Nah, setelah itu putaran mesin tinggi, pedal kopling yang tinggi, slip kopling, tidak bisa oper gigi, susah oper gigi saat mesin panas, dan suara gemuruh ketika menginjak kopling, sama suara menjerit ketika menginjak kopling, kayak susah gitu. Itu perlu diperhatikan. Habis itu syarat-syarat kopling. Lah, yang perlu diperhatikan yang pertama, harus dapat menghubungkan putaran motor ke transmisi dengan lembut, ya kan? Itu fungsinya kopling. Yang B, harus dapat memindah tenaga motor ke transmisi tanpa slip. Yang ketiga, harus dapat memutar hubungan dengan sempurna dan cepat. Dapat memutuskan hubungan sempurna dan cepat ya. Jadi kalau seumpama yang pertama dengan halus, lembut, habis itu jangan sampai slip, sama memutuskan dengan lembut. Nah, selanjutnya yang mekanisme kopling. Saat menginjak pedal kopling, saat pedal kopling dilepas, saat menginjak gigi transmisi. Itu juga perlu dilihat mekanisme kopling. Saat seumpama menginjak itu bagaimana, saat pedal kopling dilepas bagaimana, saat menginjak gigi transmisi bagaimana. Nah, itu sudah ada dijelaskan ke yang tadi waktu teknis yang nah, untuk ciri-ciri kampas kopling mobil sendiri ada permasalahan dan gangguan yang terjadi pada kopling. Nah, kopling slip yang tadi, kopling jeblos, kopling lengket ya, sama terjun baut bakal. Nah, untuk merawat kopling sendiri, yang pertama memeriksa kebocoran minyak kopling. Perlu diperhatikan ya, jangan sampai minyaknya juga bocor ataupun slipnya ataupun karetnya itu robek dan sebagainya. Yang B, memeriksa setelan pada pedal kopling sudah pas dan tepat. Yang C, memeriksa setelan tekanan pada pedal kopling. D, ganti seal crankshaft jika terjadi kebocoran oli dari sambungan transmisi dan mesin. Yang E, ganti jika komponen mengalami kerusakan. Selanjutnya, perawatan massa silinder kopling. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama melepas massa silinder, ya. Yang kedua membuka massa silinder. Yang tiga pemeriksaan massa silinder komponen-komponennya. Yang empat merakit kembali massa silinder. Lalu yang memasang massa silinder, masang kembali. Oke. Tadi dalam setiap perawatan massa silinder perlu adanya kejelian saat kita untuk melihat komponen-komponen saat melepas maupun saat memasang. Pasti di situ ada yang rusak ataupun tidak. Selanjutnya, di sini perawatan silinder pembebas kopling. Nah, di sini melepas silinder pembebas, mana kita diajukan untuk menggunakan ST yang benar dan sesuai sama K3-nya diperhatikan saat melepas ya. Yang kedua, membongkar silinder pembebas. Pembongkaran juga diperhatikan langkah-langkahnya. Yang ketiga, pemeriksaan silinder. Dan keempat, perakitan silinder pembebas. Yang kelima, pemasangan silinder pembebas. Selanjutnya, perawatan pedal kopling. Nah, di sini perawatan pedal kopling ya. Sebentar. Nah, di sini perawatan pedal kopling yang pertama kita perhatikan memeriksa ketinggian pedal kopling. Nah, seberapa tinggi, seberapa dekat untuk kita itu mengerem ataupun untuk menginjak pedal kopling itu juga diperhatikan. Setelah itu setel tinggi pedal kopling. Nah, memeriksa apakah ada yang kerusakan. Kalau yang setel tinggi pedal kopling itu terkait penyetelannya, entah itu terlalu tingginya gimana atau dibuat rendah. Nah, perlu diperhatikan. Sama periksa gerak bebas pedal dan batang pendorong. Selanjutnya, setel gerak bebas pedal dan batang pendorong, sama periksa tangki cadangan bila perlu isi dengan minyak kopling. Jadi ini untuk pemeriksaan terkait tangki
ataupun cadangan di dalam pelumasannya. Jadi perlu diperhatikan. Kalau seumpama kosong ataupun ya udah kurang, mungkin bisa ditambahkan kayak gitu ya. Dan sampai jumpa, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah ucap, saya selaku di TKR untuk mata pelajaran SASIS di kelas 2, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.